Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fadilatus Sukma Ika Noviarmi, SKM MKL, selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi, serta para pihak yang menyaksikan presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Zainab Latifah dengan NIM 432251081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil surveillance data pada PTX Surabaya pada tahun 2018 dan 2019. Data surveillance ini didasarkan pada data kesehatan kerja pada PTX Surabaya pada tahun 2018 dan 2019. Baik, untuk hasil analisis yang pertama, saya menggunakan data dari pengukuran kesehatan kerja PTX Surabaya pada tahun 2018. Data yang dianalisis ini dari data hasil pengukuran 80 pekerja di PTX Surabaya pada tahun 2018. Untuk itu, saya mengambil kebiasaan olahraga sebagai variabel independen dan keluhan subjektif LPP sebagai variabel dependen. Tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana hubungan antara kebiasaan olahraga dengan keluhan subjektif LPP kepada pekerja di PTX Surabaya pada tahun 2018. Catatan untuk hasil analisis yang pertama ini yaitu terdapat satu pekerja yang tidak mengisi keluhan subjektif LPP sehingga data dari satu pekerja ini tidak bisa dianalisis. Sehingga data yang dapat dianalisis yaitu berjumlah 79 dari 80 pekerja. Selanjutnya, untuk hasil analisis dapat diketahui bahwa ada 3 kelompok kebiasaan olahraga. Yang pertama yaitu kebiasaan olahraga tidak pernah, yang kedua kebiasaan olahraga jarang, dan yang terakhir adalah kebiasaan olahraga rutin. Untuk kebiasaan olahraga tidak pernah ini terdapat 7 responden, sedangkan untuk kebiasaan olahraga jarang itu terdapat 51 orang, dan yang memiliki kebiasaan olahraga rutin itu berjumlah 21 responden. Jika dilihat berdasarkan proporsi kejadian LPP pada masing-masing kelompok, responden yang tidak pernah berolahraga memiliki persentase LPP tertinggi, yaitu 57,1%. Diikuti dengan responden yang jarang berolahraga sebesar 47,1%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada responden yang rutin berolahraga, yaitu 28,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan kebiasaan olahraga seseorang itu berpengaruh terhadap keluhan subjektif LPP. Semakin baik kebiasaan olahraga seseorang, maka proporsi kejadian low back pain atau LPP cenderung lebih rendah. Untuk melihat lebih jelas, terdapat diagram batang pengaruh kebiasaan olahraga terhadap LPP. Interpretasi analisis hubungan ini dilakukan berdasarkan proporsi atau persentase pada masing-masing kelompok karena persentase itu lebih mewakili risiko atau kecenderungan kejadian dalam suatu kelompok. Meskipun jumlah kasus LPP terbanyak terdapat pada kelompok yang jarang berolahraga yaitu 24 kasus, hal tersebut disebabkan karena kelompok ini memiliki jumlah responden yang paling banyak yaitu 51 orang. Oleh karena itu, interpretasi hubungan lebih tepat apabila menggunakan persentase daripada jumlah kasus. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko keluhan subjektif LPP pada para pekerja, saya memberikan 3 rekomendasi yang paling efektif bagi perusahaan. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan olahraga bagi pekerja seperti senam peregangan sebelum bekerja atau stretching,
olahraga bersama secara berkala, atau fasilitas penunjang aktivitas fisik di lingkungan kerja seperti area kebugaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya low back pain atau LBP pada pekerja. Yang kedua yaitu melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara berkala termasuk pemeriksaan keluhan muskuloskeletal. Rekomendasi ini ditujukan untuk deteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat. Dan yang ketiga yaitu memberikan edukasi mengenai manfaat olahraga dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah low back pain. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja untuk menerapkan kebiasaan berolahraga secara rutin. Selanjutnya, pada analisis yang kedua, saya menggunakan hasil pengukuran kesehatan kerja PTX Surabaya pada tahun 2019. Data yang dianalisis merupakan data dari 80 pekerja di PTX Surabaya pada tahun 2019. Untuk analisis kedua ini, saya mengambil kebiasaan merokok sebagai variabel independen dan hasil ronsen dada sebagai variabel dependen. Tujuannya yaitu untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan hasil pemeriksaan ronsen dada pekerja di PTX Surabaya pada tahun 2019. Catatan untuk hasil analisis pada analisis kedua ini yaitu terdapat 2 pekerja yang mengisi pada bagian hasil ronsen dada itu dengan angka 0 sehingga data tidak dapat dikategorikan dan data yang dianalisis berjumlah 78 dari 80 pekerja atau 80 responden. Pada hasil analisis kedua, data dikategorikan menjadi 7 kategori berdasarkan kebiasaan merokok. Dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa kelompok responden terbanyak adalah yang mengonsumsi 12 batang rokok per hari atau sebanyak 24 orang. Secara keseluruhan, mayoritas responden memiliki hasil ronsen dada normal, yaitu sebanyak 66 orang atau 82,5%. Sedangkan responden dengan hasil abnormal sebanyak 12 orang atau 15%. Jika dilihat dari proporsi hasil ronsen dada abnormal pada masing-masing kelompok, persentase tertinggi terdapat pada responden yang mengonsumsi 24 batang rokok per hari dengan persentase 33,33%. Selanjutnya diikuti oleh kelompok yang mengonsumsi 23 batang per hari sebesar 25%. Dan kelompok yang tidak merokok sebesar 22,22%. Jika hasil analisis kedua ini dilihat menggunakan diagram batang berdasarkan persentase abnormal menurut kebiasaan merokok, pola peningkatan proporsi hasil ronsen dada abnormal tidak terlihat secara konsisten seiring bertambahnya jumlah rokok yang dikonsumsi. Sebagai contoh, orang atau responden dengan kebiasaan merokok 4 batang per hari memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki kebiasaan merokok 12 batang per hari. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis ini masih belum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak konsumsi rokok, maka semakin tinggi kejadian hasil ronsen dada abnormal. Untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut, masih diperlukan analisis statistik yang lebih lanjut. Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara kebiasaan merokok dengan hasil ronsen dada abnormal tidak signifikan secara statistik, dapat diketahui bahwa persentase atau frekuensi pekerja yang memiliki kebiasaan merokok pada perusahaan X Surabaya pada tahun 2019 ini masih cukup tinggi, sehingga perusahaan tetap perlu melakukan upaya promotif dan preventif untuk mengendalikan faktor risiko gangguan kesehatan paru pada pekerja. Untuk itu, saya memberikan 3 rekomendasi untuk perusahaan yang paling efektif.
Yang pertama yaitu penyelenggaraan program konseling atau pendampingan berhenti merokok bagi pekerja yang ingin menghentikan kebiasaan merokok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok sehingga risiko gangguan kesehatan akibat merokok dapat diminimalkan bagi pekerja. Yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan berkala untuk deteksi dini gangguan kesehatan akibat merokok. Dengan adanya deteksi dini ini, kelainan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu penerapan kawasan tanpa rokok atau bebas asap rokok. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengurangi paparan asap rokok, melindungi pekerja yang tidak merokok, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman bagi para pekerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun ucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.